Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semuanya ya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Quran Hadis tentang pokok-pokok isi kitab. Sebelum kita mulai belajar, hari ini mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Cara memahami pokok-pokok isi Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran selanjutnya dapat digali dan dikembangkan menjadi berbagai bidang. Dalam bab ini akan diuraikan isi kandungan Al-Quran secara garis besar, yaitu yang pertama akidah, yang kedua ibadah dan muamalah, yang ketiga akhlak, yang keempat hukum, yang kelima sejarah atau kisah umat masa lalu, dan yang keenam dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama akidah. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Bentuk jamak akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin. Akidah secara terminologi didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal atau perbuatan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Inti pokok ajaran akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Dalam akidah Islam, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah SWT itu Esa, juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman. Al-Quran banyak menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran akidah yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata abada ya'budu abadan atau ibadatan. Artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, karena keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuasaan mutlak. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Manusia harus menyadari bahwa dirinya ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, manusia harus sadar bahwa dia membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diwujudkan dengan bentuk beribadah kepadanya. Ibadah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ibadah mahiyah dan ghairu mahiyah. Ibadah mahiyah artinya ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahiyah artinya ibadah yang bersifat umum, tata caranya tidak ditentukan secara khusus, yang bertujuan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya silaturahim, bekerja mencari rizki yang halal, diniati ibadah, belajar untuk menuntut ilmu, dan sebagainya. Al-Quran tidak hanya memberikan ajaran tentang ibadah sebagai wujud kebutuhan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tetapi juga mengatur bagaimana memenuhi kebutuhan dalam hubungannya dengan manusia lain. Misalnya silaturahim, jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan kegiatan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan dalam hubungan antar manusia ini disebut dengan muamalah. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ajaran tentang tata cara bermuamalah antara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga, akhlak. Akhlak ditinjau dari segi etimologi merupakan bentuk jamak dari kata yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Dalam pengertian terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak semakna dengan istilah etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundamen penting dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW adalah model dari suri tauladan bagi umat dalam bertingkah laku dengan akhlak mulia atau karimah. Al-Quran merupakan sumber ajaran tentang akhlak mulia itu, dan beliau merupakan manusia yang dapat menerapkan ajaran akhlak dari Al-Quran tersebut menjadi kepribadian beliau. Ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW antara lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Yang keempat, hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al-Quran banyak memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum baik secara global atau mujmal maupun terperinci atau tafsil. Beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berisi ketentuan hukum antara lain, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wala takun lil khainina khasima. Artinya, sesungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Yang kelima, sejarah atau kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Al-Quran telah banyak menggambarkan umat-umat terdahulu, baik yang iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang ingkar dan maksiat kepadanya. Diharapkan dengan memperhatikan kisah umat terdahulu, umat Islam bisa mencontoh umat-umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari perbuatan maksiat kepadanya. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat terdahulu terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 37-39 yang artinya, dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab
yang pedih dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan pendudukan Ros serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Yang keenam, dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Al-Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal itu disyaratkan pada ayat Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat lain yang berisi dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelampangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Al-Quran banyak mendorong umat manusia untuk menggali, meneliti, dan mengembangkan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan dan kesejahteraan hidupnya. Isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diantara berkenaan dengan ilmu kedokteran, farmasi, pertanian, matematika, fisika, biologi, ilmu anatomi tubuh, teknologi perkapalan, teknologi pesawat terbang, dan lain sebagainya. Islam telah melahirkan banyak cendekiawan muslim yang telah berhasil menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berkat ketelitian mereka dalam menggali isyarat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Di antara cendekiawan-cendekiawan muslim tersebut ialah Ibnu Rushd, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawih, Al-Khawarizmi, dan lain-lain. Selanjutnya, perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala terakhir kepada umat manusia. Kitab suci ini mengandung semua kunci untuk membuka pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas. Al-Quran adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertakwa dan tidak ada keraguan di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya selalu mempelajari Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran, seseorang akan terlepas dari kebodohan dan kesesatan dalam mengarungi kehidupan ini. Melakukan iqra terhadap Al-Quran berarti kita melakukan aktivitas membaca, menelaah, menganalisa, memahami, mendalami, menyalami, mengamalkan, dan mengambil hikmah dalam kehidupan. Aktivitas membaca teks Al-Quran adalah aktivitas awal dan fondasi awal dalam melakukan iqra. Aktivitas membaca teks yang sudah benar mengantarkan pembacanya untuk tahapan selanjutnya, yaitu menelaah, memahami, menganalisa, dan mendalami Al-Quran. Setelah proses pertama dan kedua selesai, maka proses ketiga adalah mengamalkan dan menjadikannya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini sering disebut sebagai upaya untuk membumikan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya kumpulan teks atau firman Tuhan yang terdiri dari 30 juz dan 114 surat, tetapi merupakan sumber inspirasi dan pedoman hidup manusia dalam mengarungi kehidupan mereka. Tugas di rumah: setelah kalian mempelajari tentang isi pokok Al-Quran, amatilah perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang mengamalkan isi pokok Al-Quran di lingkungan madrasah dan di tempat tinggalmu. Minggu depan dikumpulkan dan Bu Guru koreksi. Selamat mengerjakan. Cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.